Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi terkait difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Difusi. Apa itu difusi? Difusi merupakan proses penyebarluasan hasil inovasi secara alami ataupun dikatakan spontan atau tanpa adanya rencana. Kemudian diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi dinyatakan sebagai proses penyebarluasan hasil inovasi yang direncanakan atau diarahkan atau dikelola. Jelas berbeda antara difusi dan diseminasi. Semuanya adalah proses penyebarluasan, namun dengan cara yang berbeda. Berikutnya ada elemen difusi dan diseminasi. Dua-duanya ada inovasi, dua-duanya hasil inovasi. Tapi elemen difusi dan diseminasi itu berbeda. Elemen dari sisi difusi adalah komunikasi yang tidak direncanakan. Sedangkan elemen diseminasi komunikasi yang direncanakan. Menyebarluaskan informasi hasil temuan difusi tidak direncanakan dan diseminasi itu direncanakan. Dua-duanya penyebarluasan. Nanti saya akan berikan contoh sedikit. Kemudian difusi, waktu penyebarluasan tersebut tidak terbatas. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, karena bersifat alami. Dari satu ke satu, tergantung kebutuhan pemenuhan hidup dalam masyarakat tersebut. Sedangkan diseminasi bersifat efisien karena tadi direncanakan. Proses penyebar luasannya secara direncanakan dan secara langsung disampaikan dalam waktu yang efisien. Difusi dilakukan penyebaran melalui komunikasi warga masyarakat dalam sistem sosial secara langsung. Jadi satu ke satu atau dalam kehidupan sehari-hari dibicarakan oleh satu orang ke orang yang lain. Sedangkan diseminasi menyebar luasan informasi hasil inovasi melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan workshop-workshop yang lainnya. Itulah proses penyebarluasan inovasi yang sama, tapi elemen prosesnya yang berbeda. Jadi intinya, ketika kita memahami difusi itu apa, difusi adalah penyebarluasan hasil inovasi yang dilakukan secara alami, spontan, atau tanpa direncanakan. Kemudian, diseminasi penyebarluasan hasil inovasi yang dilakukan terencana, efisien, melalui kegiatan-kegiatan yang formal seperti seminar ataupun pelatihan-pelatihan secara khusus. Nah, contohnya seperti apa? Kita memahami bersama ketika difusi. Rogers, contohnya saya menyampaikan contoh di bidang pertanian. Rogers dalam bukunya menyampaikan waktu itu ada yang disebut dengan jagung hibrida. Jagung hibrida yang ditemukan oleh seorang di Iowa, yang satu pohon itu yang awalnya jagung hanya satu, kemudian ada yang mengembangkan satu pohon menjadi 2 buah ataupun ada yang 3 buah. Tanpa dilakukan penyebaran secara terencana, tiba-tiba para petani menanam jagung tersebut di setiap pelosok dunia. Itu hasil temuan sama, tanpa dilakukan penyebar luasan secara
direncanakan, tapi masih tetap bisa tersebar di seluruh dunia. Apalagi diseminasi hasil inovasi yang direncanakan, kemudian untuk menyebar luaskannya itu manusia dikumpulkan, disampaikanlah informasi dalam satu waktu secara jelas, lengkap, dan utuh. Namun kita perlu menyadari bahwa setiap inovasi yang kita lakukan belum tentu semua manusia bisa memanfaatkannya ataupun bisa memenuhi kebutuhan mereka melalui inovasi yang kita lakukan itu. Dari itu, inovasi kita buat dalam konsep ilmu terapan di sini, utamanya dalam konsep pendidikan anak usia dini. Yang pertama yang harus kita kaji adalah nilai-nilai kebutuhan apa, persoalan apa yang muncul dalam pendidikan anak usia dini, sehingga kita melakukan inovasi pun benar-benar menjadi dibutuhkan, diterapkan dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan sedikit materi tadi dapat dimaknai, dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Teman-teman tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini bisa menjadi bekal untuk hidup kita di masa depan nanti. Teman-teman, sebelum saya undur diri, saya titip salam dulu untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Dan sebelum saya tutup kegiatan diskusi kita hari ini, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.